Halo, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian fokus dan simak baik-baik video pembelajaran ini. Juga silahkan kalian buka di subtema 3 pembelajaran 2 halaman 139. Nah, kalau kalian sudah siap, kita akan mulai. Kemarin kita sudah belajar mengenai perbedaan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tarian tradisional. Kita sudah belajar tentang tarian Bungung Jempa. Nah, keberagaman nasional itu ada banyak. Indonesia juga memiliki keberagaman rumah adat yang sangat beragam. Kita harus mensyukurinya. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adatnya. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, berikut kita akan belajar mengenai rumah adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang kedua, rumah Aceh berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah rumah Balai Batak Toba. Nah, ini adalah rumah yang berasal dari Sumatera Utara atau Sumut. Ini bentuknya seperti ini ya. Yang keempat ada rumah adat Tangkonan. Nah, rumah adat Tangkonan ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Kemudian yang kelima ada rumah Baileo. Nah, ini adalah rumah adat tradisional yang ada di Provinsi Maluku. Yang keenam ada rumah adat Bangka Belitung, berasal dari Belitung. Nah, salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut dari masing-masing atapnya. Nah, sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Nah, sekarang silahkan kalian buka di halaman 140. Kita akan mengamati berbagai macam segi banyak. Nah, bisakah kamu mengelompokkannya? Ya, segi banyak itu sudah kita pelajari bahwa segi banyak terbagi menjadi dua. Ada segi banyak beraturan. Nah, kalau segi banyak beraturan ini memiliki sudut dan sisi yang sama. Nah, sekarang kita akan cari tahu yang mana yang termasuk kelompok segi banyak beraturan. Juga kita akan mengukur masing-masing sudut pada segi banyak tersebut. Nah, silahkan kalian buka di halaman 140. Yang pertama, pada sebuah tabel ada bangun segitiga. Nah, segitiga ini memiliki banyak sisi 3. Nah, besar sudut pada segi banyak itu 60 derajat. Jadi 3 sisi segitiga dikali 60 derajat sama dengan 180 derajat jumlah besar sudut segitiga. Yang kedua, persegi. Persegi ini banyak sisinya ada 4. Nah, besar sudut pada sisi atau segi banyaknya itu masing-masing 90 derajat. Jadi 4 sisi dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat jumlah besar sudut pada segi banyak persegi. Yang ketiga ada segi 5, berarti banyak sisinya ada 5. Nah, jumlah besar sudut pada segi banyak persegi 5 itu adalah 108 derajat. Jadi 5 dikali 108 derajat sama dengan 540 derajat jumlah besar sudut pada segi banyak segi 5 itu. Yang keempat ada segi 7. Segi 7 ini memiliki banyak sisi 7. Nah, bila dihitung jumlah besar sudut masing-masingnya itu sekitar 128,6 derajat. Nah, berarti 7 sisi dikali 128,6 derajat sama dengan 900 derajat jumlah besar sudutnya. Yang terakhir itu adalah segi 6, berarti banyak sisinya adalah 6. Nah, masing-masing setiap besar sudutnya itu 120 derajat, berarti 6 dikali 120 derajat sama dengan 720 derajat. Nah, kita sudah belajar menghitung besaran sudut dan jumlah setiap sudutnya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dan apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Jadi, segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya.
Nah, sekarang coba kamu buka di halaman 141. Di situ ada tabel. Coba kamu belajar menghitung sudut, kemudian membuktikannya menggunakan busurnya. Jadi ada 2 bangun datar di situ. Coba kamu ukur dan buktikan. Yang pertama, kamu perkirakan menurut kamu ini besaran sudutnya berapa. Kemudian yang kedua, kamu bisa membuktikannya dengan mengukurnya menggunakan busur derajat di masing-masing sisi sudutnya. Selanjutnya, di halaman 142 ada sebuah teks tentang mozaik kreasi bersama. Kita belajar baca bareng-bareng ya. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, kemudian rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingannya digabungkan menjelma menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, setelah kamu membaca teks tersebut, di sana ada beberapa soal yang dapat kamu kerjakan. Jadi di halaman 142 silahkan kamu kerjakan beberapa soal tersebut setelah kamu membaca teksnya. Yang pertama, apa ide yang dimiliki oleh Lani? Jadi Lani memiliki ide untuk membuat mozaik rumah adat daerah lain. Yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Edo memiliki ide untuk membuat mozaik rumah adat Maluku khas daerah asalnya. Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda. Jadi, mereka menyikapi ide yang berbeda dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu lebih baik, bisa untuk dilaksanakan bersama. Akan tetapi, jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Tentu saja jawabannya dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide yang semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. Nah, untuk soal dari nomor 5 dan selanjutnya silakan kalian isi ya berdasarkan teks tersebut. Jadi meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya hubungan kita. Untuk tugas hari ini yang pertama, silahkan kamu mengerjakan PR praktek sudut yang ada pada kertas yang sudah Umi bagikan kemarin. Yang kedua, coba kamu menghitung perkiraan sudut ya di halaman 141. Yang ketiga, kamu menjawab pertanyaan berdasarkan teks di halaman 142. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum.